Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Dr. Gandhi Napitupulu dengan judul Mengenal Kehendak Tuhan. Dari Roma 12 ayat 2, dan sebelumnya mari kita memuji kebesaran Tuhan. Bapa, berfirmanlah Bapa. Pada saat ini kami membutuhkan perkataan-perkataan firman, karena sesungguhnya manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa sesungguhnya kami hidup bukan karena roti saja, melainkan kami hidup dari setiap perkataan-perkataan. Berfirmanlah Bapa, sebagai seorang anak, kami suka perkataan-perkataan Bapa dalam hidup kami. Karena sebagai seorang anak, kami suka Bapa berbicara kepada kami. Karena sebagai seorang anak, suatu kebutuhan bagi kami, Bapa bisa menyuplai kami dengan perkataan-perkataan. Kami bergantung kepadamu Bapa. Kami sangat bergantung kepadamu, pemilik kehidupan ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan
di mana temanya adalah bagaimana kita mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Kenapa penting untuk kita mengetahui kehendak Tuhan? Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, semuanya diawali dari kehendak Tuhan. Dari kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah yang menciptakan sebagai inisiator supaya setiap kehendak-kehendaknya terjadi. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tidak seturut tidak kehendak Tuhan. Di dalam mengenal kehendak Tuhan, kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Begini bunyinya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ternyata di sini dalam konteks Roma 12 ayat kedua ini, dikatakan targetnya adalah kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah suatu sasaran. Jadi kehendak Tuhan itu adalah satu goal akhir yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, yang harus kita upayakan, yang harus terlaksana di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana supaya hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya hal itu dapat kita mengerti apakah di dalam kehidupan kita ini yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Ternyata di dalam Roma 12 ayat 2 dengan jelas dikatakan adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa dengan dunia, bagaimana kalau kita di dalam kehidupan kita ini, cara pandang kita, pola pikir kita, melihat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam dunia ini, kita berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Apa yang menjadi kesimpulan-kesimpulan dunia. Apa yang menjadi paradigma-paradigma yang diciptakan oleh dunia. Kalau kita masuk di dalam hal itu, maka otomatis tidak akan membuat kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Bagaimana kita supaya bisa melawan segala paradigma, segala persepsi, segala fakta, segala kesimpulan-kesimpulan hidup yang dunia telah ciptakan. Ternyata di dalam Roma 12 ayat 2 ada satu yang harus kita lakukan, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata budi ini erat kaitannya dengan jiwa. Dalam unsur jiwa itu ada di situ ada pikiran, ada perasaan dan kehendak. Kalau tidak ada yang namanya pembaharuan di dalam pikiran, perasaan dan jiwa kita, kehendak kita, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak bisa melawan apa yang menjadi konsep-konsep dunia. Kita tidak bisa melawan arus apa yang dunia katakan. Karena kita tahu bahwa kehendak dunia pastilah beda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Salah satunya adalah kita harus berubah oleh pembaharuan, oleh budi kita, jiwa kita itu sendiri. Amin. Ini penting. Yang dimana goalnya untuk mengetahui kehendak Allah.
Ketika kita di dalam akhir-akhir ini, di dalam situasi pandemi COVID ini, kita menaruh kehidupan kita berdasarkan fakta yang kita lihat, berdasarkan apa yang dunia katakan tentang situasi akhir-akhir ini, maka kita tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah. Amin. Kenapa penting pembicaraan yang mengetahui kehendak Allah? Kita tahu bahwa segala sesuatu itu diawali dari yang namanya kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Dunia dijadikan itu diawali daripada kehendak Allah, daripada keinginan Allah yang harus terjadi melalui dunia ini. Amin. Untuk itu menjadi barometer, menjadi dasar di dalam kita sebagai ciptaan Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus betul-betul menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena maksud Tuhan di dalam menciptakan kita sebagai umat pilihannya adalah bagaimana di dalam kehidupan kita realisasi keadaan kehendak Allah itu harus terjadi. Apa itu kehendak Allah itu sendiri? Kehendak Allah itu begitu banyak, tetapi satu hal yang mendasar sekali yang menjadi kehendak Allah itu, apa yang menjadi tujuan Allah di dalam menciptakan manusia itu adalah, kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan begini saudara-saudara. Dalam Kejadian 1 ayat 26, kita baca ya untuk pemirsa, saudara-saudara sekalian. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di dalam proses penciptaan, manusia itu sendiri diawali dari yang namanya kehendak Allah. Diawali dari yang namanya keinginan Allah. Makanya celakalah kita sebagai manusia kalau kita berjalan di dalam kehidupan dunia ini tidak masuk di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena yang merancang kita, yang menjadikan kita pada saat ini adalah Allah itu sendiri, memiliki kehendak atas kehidupan kita. Yaitu kehendak yang mendasar itu adalah, yang paling utama itu adalah, Tuhan menciptakan kita untuk menjadikan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Karena apa? Kenapa Allah menciptakan kita segambar serupa dengan Dia? Karena hanya dengan segambar dan serupa dengan Dia, maka kita bisa berkomunikasi, kita berhubungan kepada Allah itu. Tujuan daripada Allah menciptakan manusia adalah manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas, di dalam membangun dirinya di dalam kehendak bebas, yang mempunyai kehendak bebas untuk menuju kepada satu yang namanya hubungan. Hanya dengan segambar dan serupa dengan Kristus, maka manusia itu bisa memiliki yang namanya konektivitas atau hubungan dengan Tuhan. Ini penting. Ini penting. Itu satu. Kan tidak mungkin kita manusia saja, kita bisa berkomunikasi dengan kodrat-kodrat yang lain. Misalnya kita manusia bisa berkomunikasi dengan hewan atau binatang. Tidak bisa. Harus kita bisa berkomunikasi dengan gambaran kita, rupa kita sebagai manusia. Begitu juga Allah. Dia hanya bisa menjalin hubungan, menjalin komunikasi kepada yang segambar dan serupa dengan Dia.
Itu adalah tujuan penciptaan daripada kita. Adapun efek dampak daripada kata segambar serupa dengan itu adalah ketika kita masuk di dalam upaya menjadi segambar dan serupa dengan Allah yang menjadi kehendak Allah, ada satu hal yang terjadi yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, yaitu kita memiliki kuasa atas apapun yang terjadi atas seluruh bumi, atas seluruh kehidupan di bumi. Kita berkuasa. Kuasa itu ada dimanifestasikan ketika kita masuk di dalam kata perwujudan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tanpa kita masuk di dalam satu rencana Allah itu, untuk segambar serupa dengan Tuhan, kita tidak bisa memiliki kuasa yang daripada Tuhan itu. Kenapa? Kita penting bicara tentang kuasa. Hanya dengan kuasa lah, hanya dengan intervensi kuasa Allah lah, yang membuat kita bisa bertahan dengan situasi-situasi yang ada pada saat ini. Situasi-situasi yang kita alami pada saat ini. Kalau tanpa intervensi daripada kuasa Allah, kita nggak mampu melawan semuanya ini. Amin. Itu adalah bicara tentang kehendak Allah. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengupayakan diri kita masuk di dalam kehendak Allah, yaitu menjadi segambar serupa dengan Allah, segambar serupa dengan Dia, maka ada kuasa yang melingkupin kita untuk mengatasi segala yang terjadi di bumi ini. Ini penting. Kalau kita membawa kehidupan kita ini berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, berdasarkan apa yang dunia katakan, persepsi-persepsi yang dunia sampaikan, persepsi-persepsi yang dunia utarakan, maka kita tidak bisa masuk di dalam hal yang paling esensi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Karena kita diadakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini, semuanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dengan jelas dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, supaya kita mengetahui manakah kehendak Allah yang sempurna. Kita buka dulu di Roma 12, kembali lagi tadi. Roma 12 ayat yang kedua tadi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Karena di dalam kehidupan ini banyak choice, banyak pilihan, banyak persimpangan kehidupan yang kita hadapin, yang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Sehingga kita harus menyelaraskan pilihan-pilihan itu harus, apakah pilihan-pilihan ini seturut dengan kehendak Allah. Karena tanpa kehendak Allah, kita tidak bisa masuk di dalam panggilan Allah itu sesungguhnya. Amin. Ini penting. Ini penting. Apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu banyaknya kehendak Allah. Untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, kita harus ada pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu pembaharuan jiwa. Itu hanya bisa dikendalikan, dilakukan oleh yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengalami pembaharuan budi kalau Roh tidak mengendalikan kita. Roh harus mengendalikan kita, sehingga Roh bisa mengendalikan jiwa itu, mengendalikan tubuh itu, sehingga hanya dengan Roh, karena Allah itu Roh, barang siapa berhubungan dengan Dia harus berkonektivitas dengan Roh. Kita harus seroh dengan Dia.
Hanya dengan roh kita bisa berkomunikasi dengan dia, sehingga dia bisa berbicara dengan kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dia. Amin. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dengan dia menyampaikan melalui rohnya di dalam kita. Jadi kalau kita tidak dikendalikan oleh roh itu sendiri, oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri, maka kita nggak mungkin bisa mengerti kehendak Allah. Pasti otomatis kita bermain di dalam budi kita, di dalam jiwa kita. Ketika kita bermain di dalam jiwa kita, kita akan melihat fakta-fakta yang ada. Kita akan melihat situasi-situasi yang ada berdasarkan pikiran kita, perasaan, dan kehendak kita. Ini sama sekali tidak akan bisa kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk itu, kita harus masuk di dalam dimensi yang namanya dimensi roh. Karena Allah itu roh, sehingga dia hanya bisa berkomunikasi kepada kita dengan dimensi rohnya. Holy Spirit itu. Sehingga ketika dia berkomunikasi, dia bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginannya, kehendaknya dia. Kemudian kita dipenuhi, dilingkupin, dan dikuasai oleh rohnya itu sendiri. Sehingga kita berjalan dengan apa yang menjadi kehendaknya dia. Amin. Ini penting. Harus menjadi manusia roh. Kalau tidak menjadi manusia roh, maka tidak akan mungkin masuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak akan mungkin mengejar apa yang menjadi proses tujuan daripada penciptaan Allah di dalam Kejadian 1 ayat 6 untuk masuk di dalam segambar serupa dengan Allah itu. Rupa Allah itu. Harus masuk di dalam dimensi roh. Roh yang harus mengendalikan jiwa. Roh yang harus mengendalikan tubuh kita. Sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan-keputusan. Karena roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Sehingga kita tidak salah. Kita tidak bermain di dalam zona jiwa kita. Sehingga tidak kita lagi yang mengambil keputusan, tetapi roh yang ada di dalam kita. Ini penting. Ini penting. Hiduplah di dalam dimensi roh. Hiduplah di dalam dimensi roh. Amin. Sekali lagi, kenapa penting itu? Karena Allah itu roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ini penting sekali yang harus menjadi latar kehidupan kita, yang harus kita mengerti tentang hal yang prinsip ini supaya kita itu bisa masuk di dalam kehendak Allah. Amin. Karena tanpa kita masuk di dalam kehendak Allah, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah sia-sia. Akan mengalami yang namanya kesia-siaan. Pencapaian-pencapaian kita dapat tanpa didasari kehendak Allah, itu adalah kesia-siaan. Semuanya adalah sia-sia. Itu harus kita tahu. Begitu. Apapun itu, kesuksesan-kesuksesan apa. Kalau tidak didasari oleh keinginan, kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka itu adalah kesia-siaan. Kejar yang namanya kehendak Allah. Masuk di dalam dimensi roh. Berkomunikasi dengan Allah di dalam dimensi roh. Hanya dengan hubungan kita bisa berkomunikasi, sehingga bisa Allah menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginannya di dalam hidup kita. Tanpa keinginan-keinginannya, tanpa kita mengerti kehendak-kehendaknya, kita tidak tahu kemana kita harus melangkahkan hidup kita. Amin. Apalagi di situasi-situasi yang serba sulit sekarang. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sangat sulit. Kalau kita tidak
mengejar apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita akan ditekan dengan situasi-situasi yang sulit itu. Amin. Ini penting saudara-saudaraku. Kejar kehendak Allah. Karena kita itu sesungguhnya kita itu adalah manusia roh. Manusia roh. Manusia itu roh itu adalah oleh karena roh yang ada dalam kita, yaitu Holy Spirit itu, maka Allah bisa berkomunikasi dengan kita. Sehingga Allah bisa bermaksud, menaruh keinginan kehendaknya, pencapaiannya di dalam kita. Sehingga kita melakukan apa yang Tuhan itu inginkan itu melalui roh yang ada di dalam diri kita. Penting itu saudara-saudara. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita penting masuk di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Allah? Amin. Karena segala sesuatu kalau tidak berjalan dengan rel daripada yang menjadi keinginan kehendak Allah, ujungnya adalah maut, mendatangkan yang namanya kecelakaan, maut. Ada jalan yang kita anggap baik, lurus, ternyata ujungnya maut. Kita berpikir mungkin kita sudah mencapai pencapaian dunia ini yang sudah sangat luar biasa, tetapi kita tidak berdasarkan kehendak Allah, tetap ujungnya maut. Berdasarkan kacamata dunia kita adalah orang sukses, orang yang sangat berhasil. Tetapi kalau kita tidak mendasarkan itu kepada keinginan Allah, segala sesuatunya adalah sia-sia. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Karena celaka kehidupan yang tidak dibawa kepada yang namanya kehendak Allah. Allah memiliki otoritas atas kehidupan kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengadakan kita, Dia yang membuat kita, Dia yang menebus kita menjadi umat pilihannya, menjadi umat tebusannya. Jadi berhaklah Dia untuk menaruh seluruh keinginannya, kehendaknya itu atas kita. Tidak ada yang lain. Kalau kita berjalan berdasarkan keinginan kita, hati-hati saudara-saudara. Hati-hati. Hati-hati. Kita akan nantinya akan menyesal di kemudian hari yang tidak ada kata terlambat. Karena segala sesuatu Tuhan berkiblat kepada apakah kita sudah melakukan yang namanya kehendak Allah. Amin. Kehendak Allah seperti tadi masuk di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan ketika menciptakan kita itu adalah seturut segambar dengan Allah. Di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 sebentar saya buka saudara-saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata gambaran dan rupa itu adalah berkaitan dengan kehidupan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak masuk di dalam kategori menuju kepada gambaran dan rupa Allah itu sendiri. Amin. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib. Wajib itu berarti hukumnya harus. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Harus. Kata wajib itu harus. Amin. Jadi kalau kita hidup tidak seperti Kristus hidup, itu berarti kita tidak masuk di dalam pola gambarnya Allah, rupanya Allah. Amin. Kristus itu ujung-ujungnya adalah, di dalam kehidupannya itu adalah mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Mati di kayu salib.
Berarti dia melakukan totalitas apa yang menjadi kehendak Allah. Di Taman Getsemani, ketika dia mau masuk di dalam Via Dolorosa itu, jalan Via Dolorosa itu, dia berdoa, Bapa, seandainya bisa lakukan kacauan ini daripada, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kristus tetap berkiblat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Semuanya harus berkiblat kepada kehendak Allah. Tidak bisa tidak. Karena kehendak Allah itu adalah kehendak yang baik, berkenan, dan yang sempurna, saudara-saudara. Karena kehendak Allah lah, Kristus ada di dalam dunia ini, dan dia menyelesaikannya, sehingga lahirlah kita, tebusan-tebusan umat pilihan Allah. Ketika Allah menaruh apa yang menjadi kehendaknya kepada kita, goalnya itu adalah goal-goal yang sangat besar, saudara-saudara. Goal yang sangat dahsyat, yang berkaitan semuanya kepada kepentingan Tuhan. Bukan berkaitan kepada kepentingan kita. Amin. Banyak di dalam firman adalah menjadi kehendak Allah. Kata segambar serupa itu menjadi kehendak Allah. Apalagi menjadi kehendak Allah yang sangat penting yang harus di dalam akhir-akhir kehidupan ini, akhir zaman ini. Di dalam dikatakan begini oleh Kristus, bahwa serigala memiliki liang, burung memiliki tempat sangkar, tetapi anak manusia tidak memiliki kepala untuk menaruh kepalanya. Di dalam penantian kedatangan Kristus, hari-hari terakhir ini, Kristus memiliki kepentingan untuk datang, untuk menaruh kepalanya. Kepalanya ini ditaruh di mana? Kepalanya ditaruh di kita selaku umat tubusan Allah di dalam membangun yang namanya tubuh Kristus. Itu adalah kehendak Allah. Kalau kita tidak dalam mengupayakan apa yang menjadi pembangunan tubuh Kristus, maka kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita di dalam kehidupan kerohanian kita berjemaat ini, kita hanya berpikir bahwa kita membesarkan denominasi kita. Kita hanya berpikir bahwa saudara kita itu hanya orang-orang yang satu denominasi dengan kita. Wow, sesungguhnya itu bukanlah kehendak Allah. Karena Kristus mau membangun tubuhnya di atas dasar kita sebagai umat tebusan. Siapapun itu. Jadi ketika orang mengakui Yesus adalah Tuhan, dia adalah saudaraku, dia adalah komponen penyusun tubuh Kristus. Komponen penyusun tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus itu. Kenapa tubuh Kristus itu harus dibangun? Iya, dia harus dibangun kepada sesuatu yang menuju kepada kedewasaan, kesempurnaan, kedewasaan. Karena yang turun sebentar adalah kepalanya, Kristus itu sendiri. Kepala Kristus yang adalah Raja. Tentu dia harus menaruh kepada tubuh yang proporsional dengan kepalanya. Tubuh yang dewasa, sempurna. Tubuh seorang raja. Bukan tubuh seorang anak-anak lagi. Bukan tubuh seorang bayi yang dibungkus lampir. Itu harus mengerti. Ketika kita berbicara kehendak Allah, banyak sekali hal-hal yang prinsip yang Tuhan taruh, yang goalnya adalah apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Pakailah hidupmu semuanya, seluruhnya kepada apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Bukan kepentinganmu. Bukan apa yang menjadi motivasi-motivasi dan target hidupmu. Tetapi seutuhnya kamu persembahkan menjadi apa yang menjadi goal, keinginan daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, aku sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu
Aku orang yang sangat biasa. Aku terbatas. Tapi kami memiliki Engkau yang sangat tidak terbatas. Tuhan, oleh karena Roh-Mu Bapa, oleh karena Roh Kudus itu sendiri nanti yang bekerja kepada orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Tuhan yang beracara sepenuhnya, memasukkan mereka kepada kehendak-kehendak-Mu, sehingga ceritanya di dalam kehidupan ini tidak ada cerita yang lain, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami kembalikan kepada-Mu. Dalam nama Yesua HaMasiah kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.